Halo teman-teman, kali ini Rancang Bangun akan membahas terkait perhitungan dimensi saluran drainase terbuka open channel dengan menggunakan Excel pada analisa perhitungan debit banjir part 4. Oke, jadi eh, untuk mendapatkan dimensi saluran drainase itu sebelumnya kita harus melakukan analisa terhadap frekuensi curah hujan, lalu intensitasnya, pola pola distribusi sebenarnya nggak perlu sih. Itu habis itu perhitungan waktu konsentrasi dan juga melakukan perhitungan debit banjir. Fungsi melakukan perhitungan debit banjir ini sebagai istilahnya itu debit kontrol atau debit yang debit kontrol yang akan kita jadikan perbandingan terhadap debit yang akan kita desain dengan dimensi saluran drainase kayak gitu. Jadi eh apa itu saluran terbuka? Jadi kan dalam dalam satu aliran ada saluran terbuka dan saluran tertutup. Jadi saluran terbuka itu adalah saluran yang pengaliran airnya dengan permukaan bebas. Jadi perencanaan ini digunakan untuk perencanaan saluran samping jalan ataupun gorong-gorong. Cuman kalau misalkan yang saluran tertutup itu tuh seperti kayak misalkan saluran pada pipa, misalkan pada pipa pipa air gitu ya, misalkan pada pipa fire hydrant. Kan dalam pipa fire hydrant itu kan airnya kan itu terisi penuh ya, dan dia itu juga tertutup. Beda dengan gorong-gorong. Gorong-gorong itu kan walaupun dia bentuknya juga gitu, bentuknya lingkaran atau dimensi, tapi terhadap aliran di dalamnya itu nggak selalu full gitu kan. Jadi kalau misalkan tertutup itu yang benar-benar rapat lah istilahnya gitu dan terisi penuh dan terus-menerus. Nah, kalau misalkan saluran terbuka ini berbeda kayak gitu. Jadi eh jadi di sini ada beberapa peraturan yang dalam mendesain saluran terbuka itu harus kita namanya patuhi. Yaitu pertama, bahan bangunan ditentukan oleh besarnya kecepatan aliran air yang mengalir di saluran samping jalan. Jadi kalau misalkan salurannya itu alam, misalkan saluran alam itu seperti saluran yang tanah, sisi kanan, kiri, bawahnya itu tanah. Nah, ini kecepatan alirannya yang diizinkan berdasarkan ini kayak gitu. Jadi kalau misalkan tanahnya itu dari lempung ke pasiran atau lain-lain, itu ada nilai yang kecepatan di aliran yang diizinkan. Kalau misalkan dia pakai pasangan batu kali, nah hasilnya segini. Kalau misalkan sekarang kan udah pakai UDITS itu kecepatannya aliran segini. Ini kenapa kita harus batasi terhadap kecepatan aliran yang diizinkan? Itu tuh soalnya tujuannya ini sebenarnya lebih pengaruh yang saya ketahui di sisi misalkan alirannya itu menggunakan misalkan alami misalkan kayak menggunakan tanah itu tuh menghindari terjadinya erosi pada salurannya itu kayak gitu. Kalau misalkan salurannya terlalu cepat kan dalam mengalir itu bakal potensi erosi pada dasar salurannya itu akan membuat tanah tanah-tanahnya tanah-tanahnya itu akan terikut karena dia itu saking cepat alirannya ke dalam salurannya kayak gitu dan yang akhirnya bakal nyebabin sedimentasi di daerah hilir salurannya kayak gitu saluran ilir. Nah, kalau misalkan akibat dampak sedimentasi itu kan bakal menyebabin apa namanya dasar sungainya makin pendek ya. Jadi misalkan awal dasar sungainya itu 1,2 meter, tapi karena ada penumpukan sedimentasi akibat tanah yang dibawa dari hulu ke hilir itu dia tuh bisa berkurang sampai 20 cm misalkan. Jadi cuman kedalamannya yang awalnya 1,2 menjadi 1 meter kayak gitu. Jadi juga terkait kemiringan saluran ini juga diperhatikan. Yaitu jadi kemiringan saluran yang dibolehkan itu adalah kayak gini tuh kalau misalkan tanah asli 0,5%, kerikil itu 5-75%, pasangan 7,5. Karena kemiringan ini juga mempengaruhi dari kecepatan saluran tersebut. Oke. Terus disebutkan itu dalam peraturannya adalah penampang minimum saluran adalah 0,5 meter persegi. Nah, oke. Jadi dalam perencanaan ini pada saluran terbuka khususnya ini
dari kami dari rancang bangun ini akan menggunakan asumsi saluran beton dengan bentuk segi empat. Ini mungkin lebih tepatnya beton precast ya, beton precast. Karena kita nggak cetak di tempat, tapi kita ada nggak in situ ya istilahnya, bukan cetak di tempat, tapi kita gunain beton-beton apa namanya yang udah jadi untuk kita tempatkan pada saluran yang kita rencanakan. Jadi jadi eh, jadi itu di sini disebutkan bahwa bentuk segi empat itu beton bertulang pada bagian dasar diberi lapisan pasir kurang lebih 10 cm. Lalu juga ada beton bertulang pada bagian dasar diberi lapisan pasir 10 kurang lebih 10 cm. Pada bagian atas ditutup dengan plat beton bertulang. Ini itu apa namanya? Cover. Misalkan kalau units itu kan ada covernya ya. Ada cover unitsnya salah satunya itu. Oke, next. Nah, ini rumus-rumus komponen penampang saluran. Jadi di komponen itu ada terhadap dimensinya itu lebar atas, tinggi muka air, faktor kemiringan. Terus dalam penampang basanya itu ada luas, keliling, jari-jari hidrolis, kecepatan, debit. Nah, karena kita itu pada kali ini hanya ditampilkan terhadap segi 4, jadi kita yang trapesium ini kita apa namanya? Kita tidak perhatikan dulu. Jadi kalau lebar atasnya itu cukup rumusnya itu B dasarnya. Ini B ya, B. Terus kedua itu tinggi muka airnya H. Faktor kemiringannya itu nggak ada kalau terhadap segi 4. Kalau luasnya itu berarti kayak luas persegi biasa aja B kali H. Kelilingnya itu B tambah 2 kali H. Kenapa nggak 2 B tambah 2 H? Karena atasnya kan nggak dihitung ya kayak gitu ya. Kan ini luas hanya terhadap penampang basah. Jadi penampang yang basah itu hanya 2 kali H ditambah B-nya kayak gitu. Nah, terus jari-jari hidrolis adalah B kali H per B tambah 2H. Kecepatannya itu berdasarkan rumus V sama dengan 1/N. N ini koefisien Manning, dikali R itu jari-jari hidrolis, pangkat 2/3 dikali I-nya ini kemiringan, dikali 1,5. Nah, ini tuh yang tadi sebelumnya ya. Jadi I itu kemiringan terhadap saluran sangat mempengaruhi kecepatan. Jadi semakin cepat, semakin curam kemiringannya, maka kecepatannya juga semakin cepat. Dan itu harus kita batasi terhadap kemiringannya. Oke, lalu habis itu untuk debitnya itu F ini apa namanya luasnya dikali V. V-nya ini kecepatan. Kayak gitu. Oke, ini bentuk suatu penampang pada saluran bentuk segi 4. Oke, terus setelah itu juga ada terhadap tinggi jagaan penampang. Nah, tinggi jagaan untuk saluran drainase jalan tersebut perlukan sebagai berikut. Nah, rumusnya itu W tinggi jagaan sama dengan 0,5 kali H. Jadi 0,5 ini dikali tingginya kayak gitu. Nah, tapi ini juga karena kita menggunakan beton precast ya. Beton precast itu kan udah ada bentuk apa namanya? Bentuk dasarnya. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu memperhatikan terhadap tinggi jagaan daripada betonnya itu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa aja sih, cuman nggak terlalu ini ya. Cuman hal yang kayak kayak misalkan terhadap misalkan misalkan pakai apa saluran terhadap pasangan batu kali atau yang masih tanah. Nah, ini juga ini yang penting yang harus diperhatikan terhadap tinggi jagaannya kayak gitu. Nah, ini juga misalkan kita udah punya nilai kecepatannya, kita mau mencari kemiringannya, ini bisa digunakan rumus ini. Jadi IS kemiringan sama dengan dalam kurung V kali N per R2 pangkat 3 dipangkatin setengah kayak gitu. Oke, nah ini koefisien Manning-nya. Jadi koefisien Manning itu dibagi berdasarkan tipe saluran buatan, saluran alam, dan saluran buatan beton atau batu kali. Nah, di sini kita gunakan saluran beton pracetak dengan acuan baja. Nah, nanti di sini tuh dibagi-bagi lagi nih terhadap baik sekali, baik, sedang, atau jelek. Di sini kita gunakan yang baik. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah yang terlalu apa terlalu sampai baik sekali. Itu sebenarnya bisa aja sih, no issue aja kalau misalkan perencanaan ya. Cuman
kalau misalkan kadang-kadang perencanaan itu juga kita harus mempertimbangkan asumsi dari safety faktornya. Jadi kalau misalkan terlalu baik sekali itu rumusnya aja kan ini seper n ya, seper n. Rumusnya ini seper n. Nah, kalau misalkan ini kan berarti kan berbanding terbalik ya, nggak tegak lurus kan. Jadi misalkan jadi dengan semakin apa namanya, semakin kecilnya itu nilai koefisien Manning, maka apa semakin kecilnya koefisien Manning maka juga dari segi pembaginya itu kan juga makin besar ya. Nah, tapi kalau misalkan koefisien Manningnya juga makin besar, maka safety faktornya juga makin tinggi kayak gitu. Jadi di sini saya gunakan baik aja, nggak sampai baik sekali. Oke. Nah, ini ada tipe Yudit saya ambil dari internet pada sumbernya itu CV Sarana Karya Abadi. Di sini ada ukuran W kali L kali L-nya terus pada tebal dari Yuditsnya sendiri. Kayak gitu. Oke, next. Nah, di sini ada cek kontrol. Nah, pertama itu cek kontrol adalah tadi kan yang terhadap kecepatannya ya. Jadi kecepatan izinnya itu harus 1,5. Maka kecepatan yang kita rencanakan dalam saluran unit sini harus kurang dari 1,5. Terus juga kemiringan hitung itu harus kemiringan yang diizinkan. Kayak gitu. Habis itu, nah ini juga periksa kemiringan tanah di lokasi yang akan dibangun saluran. Oke, lalu di situ bandingkan kemiringan saluran hasil perhitungan dengan kemiringan tanah yang diukur di lapangan. Nah, kalau misalkan IS lapangan itu kurang dari IS perhitungan, artinya bahwa kemiringan saluran yang sesuai dengan I perhitungan. Jadi kalau misalkan IS lapangan lebih dari IS perhitungan, maka harus ada dibuatkan pematah arus. Oke. Nah, pematah arus itu jadi di klausulnya itu adalah pemata arus untuk mengurangi kecepatan aliran diperlukan untuk saluran yang panjang dan punya kemiringan cukup besar. Nah, pemasangan jarak pantau sesuai tabel 6 kayak gitu. Jadi kalau misalkan kemiringannya 6 meter ya. Nah, maka pembatas harusnya itu per 16 meter. Kalau misalkan 7 per 10 meter, kalau 8% per 8 meter, 9% per 7 meter, 10% per 6 meter untuk eh, pematah harusnya. Oke, jadi kita balik ke asumsi perhitungan ya. Nah, ini sebenarnya masih lanjut terhadap perhitungan-perhitungan sebelumnya. Jadi kalau misalkan untuk ini ngikutin ditonton dulu video part-part sebelumnya biar inline terhadap apa yang akan disampaikan kayak gitu. Oke, jadi di sini ada saluran area 1, ini area 1 sama ini saluran area 2. Oke ya. Jadi sebelumnya kan kita udah dapat debit Q10 ya. Debit Q10 ini kan debit yang akan mengalir pada dengan curah hujan periode ulang 10 kali periode ulang 10 tahun. Nah, ini debit Q10 ini kita gunakan sebagai debit kontrolnya. Nah, ini udah dari sebelumnya nih kayak gini. Nih ya, debit Q10-nya ini 0,17. Ini saya buletin sama 0,05. Oke. Nah, lalu B-nya ini kita gunakan terhadap si ini, si siapa namanya? Nah, ini si tipe unit yang kita gunakan. Misalkan kita gunakan itu ukurannya adalah 50 untuk B-nya. B itu W ya. Di sini tuh dia lambangnya W, tapi itu lebarnya itu 10, 50. Ini kan satuannya 50 cm ya, berarti 0,5 meter. Meter. Terus tingginya hanya itu juga 50. Oke. X-nya itu luas adalah B kali H. Yaitu keliling. Kayak itu kan tadi kelilingnya itu rumus ini biar ini saya fresh dulu deh. Biar sambil ngeliat rumus. View freeze panels. Oke. Nah, si P-nya itu B tambah 2 kali H. Ini B
tambah 2 dikali H. Oke. Nah, R-nya itu adalah B kali H per B tambah 2H. Ini B kali H kurang dibagi B tambah 2H. B, B. B mana tadi? Oh, ini B, B, B tambah 2 kali H. Oh, ini juga sebenarnya, ini lihat deh, ini kan B kali H itu kan F ya. Terus B tambah 2H itu P. Jadi sebenarnya itu bisa aja F kali P. Nih ya, misalnya kita contohnya. Ini kan berdasarkan perhitungan. Terus habis itu kita langsung contohin aja lagi F bagi P. Nah, hasilnya sama kan? Oke. Nah, untuk kemiringan ini, kemiringan salurannya saya buat itu 0,3%. Ini mungkin dibuat dalam bentuk ini aja. 0,03 untuk ininya. Atau kalau ada persentasenya jadi 0,3%. Kayak gitu. 0,3%. Nah, koefisien Manningnya tadi yang digunakan itu N 0,013 ya. Untuk baik itu 0,014. 0,0014. Kelebihan ya. 0,014. Oke, nah ini tinggal kita hitung terhadap V-nya. V adalah tadi kan 1/n dikali R pangkat 2 per 3 ya. R pangkat 2 per 3. R pangkat 2 kurung 2 per 3. Kita kalikan lagi S. Kemiringannya, slope-nya pangkat 1 per 2. Nah, ini rumus dari kecepatannya. Jadi, kecepatannya itu 1,814. Sedangkan V izin yang tadi diizinkan itu adalah sebagai kontrolnya itu untuk beton pracetak itu beton bertulang 1,5. Jadi, di sini 1,5. Nah, ini pakai rumus yang if. If sama dengan si ini logikalnya itu ini apa? Jika V itu kurang dari ini, jika V kurang kurang dari V izin, maka valuenya oke. Jika salah itu, maka valuenya ini. Saya jadi lupa rumus Pak. If ini ya. Oke ya. Benar nggak sih oke? Not oke. Kayak gini nggak sih? Loh, jadi lupa rumus gunain ini kan. If logical testnya itu ini, jika if ini kurang ini, oh gini ya. If logical, selalu if true. Ini, ini kurang dari ini, ini false itu kalau misalkan ini lebih dari ini. True, kan.
Kayak gitu. True itu bisa kita ganti oke nggak sih? Kayaknya bisa oke dulu ya. Bisa nggak sih? Masalah ya. Apa di sininya oke? Oh, iya pokoknya intinya itulah. Jadi jika si V-nya ini V rencana, ini V rencana deh. V rencana. Jika V rencana kurang dari V izin, maka true. Tapi kalau misalkan lebih daripada V izin, maka false. Jadi ini oke. Nah, setelah kita dapetin dari V rencananya ini kan, jadi kita ngitung terhadap saluran ya. Jadi di saluran itu dapat menampung debit seberapa besar. Nah, jadi perhitungannya itu tinggal V-nya itu kecepatan yang kita rencanakan dikalikan luas daripada si unitsnya. Oke, hasilnya itu 0,29. Nah, sedangkan terhadap kita ini gunain if lagi ya. Jadi kalau misalkan if misalkan si apa namanya? Key 10 kita ini, key debit kita itu kurang daripada eh si si ini key 10 kita kurang daripada apa namanya? Debit yang di debit saluran yang dapat ditampung maka oke. Tapi kalau misalkan key 10 kita itu lebih besar daripada debit yang ditampung, nah hasilnya maka false. Nah, tapi kan di sini karena dengan luasan 0, kali 0,5 itu kita dapat menampung debit sebesar 0,29. Sedangkan debit yang kita rencanakan dengan periode ulang itu hanya 0,17. Jadi dari segi saluran itu dengan ukuran 0,5 kali 0,5 kita dapat menampung daripada segi debit ya, debit curah hujan yang kita rencanakan lah dengan periode ulang 10 tahun kayak gitu. Jadi ini kita buat lagi tipe salurnya itu berarti units 50 kali 50 kali berapa tadi di sini? 50 kali 50 kali 120. 120 itu panjang salurannya ya. Jadi units itu per 120. 120 kali 8. 8 buat ketebalan daripada selimut betonnya itu. Daripada betonnya. Nah, elevasi awalnya itu di drawing ini berdasarkan ini tuh kemarin kayaknya ada dicoret-coret. Oh nih, 50. 50 elevasi akhirnya itu plus 50 ya. Plus 50 nggak muncul. Plus 50. Nah, untuk itunya itu plus 47,5. Kayak gitu elevasi akhirnya. Oke, jadi nah ini kan area pertama ya. Nah, area kedua itu debit yang ditampungnya itu hanya 0,05. Jadi sehingga kalau misalkan kita gunain yang dimensi apa namanya saluran unit yang sama tentunya akan potensi itu lebih boros. Cuman walaupun dari segi aman ya lebih aman, tapi bisa jadi lebih boros. Jadi mungkin kita kecilin ya. Coba kita gunain ke ukuran paling kecil yaitu di 0,3 sama 0,4. Nah, ini tinggal karena udah ini udah enak nih, ini tinggal tarik-tarik aja. Ini tarik, tarik lagi. Ini tinggal ditarik. Ini tinggal ditarik. Tarik aja. Oke. Nah, ini juga karena udah ngiket sih harusnya ya. Itu tinggal ditarik aja, guys. Nah, jadi fee rencananya itu 0,8. Izinnya juga sama 1,5. Nah, value-nya itu adalah oke, true. Karena fee rencana yang kita rencanakan itu hanya 0,8. Kurang daripada fee izinnya. Nah, dari segi debit salurannya itu hanya sebesar 0,107. Sedangkan berdasarkan periode ulangnya itu sebesar 0,5. Jadi kita itu dapat menampung kurang lebih itu
eh, kita itu bisa nampungnya berarti kan sebesar ini ya, sorry, hampir 1, loh, nah hampir 17 kalinya bahkan kita bisa nampung debit daripada si periode ulang 10 itu kayak gitu. Salah deh masukinnya. Ini 2 kalinya, hampir 2 kalinya. Jadi ini dari ini juga true. Nah, ini kita gunain juga jadi 30 kali 40 kali 120, kali tebelnya itu 6 kali 6 kayak gitu. Ini juga elevasi awalnya sama. Ah, Nah, buat yang untuk perhitungan debit periode ulang ini sebelumnya udah dijelasin pada part 3 pada debit banjir modifikasi rasional. Oke. Jadi apa namanya? eh, untuk perhitungan debit khususnya saluran terbuka ya, itu kurang lebih kayak gitu sih. Jadi sekarang kan di mana-mana juga terhadap saluran itu udah pakai units ya. Ya, yang apalagi di daerah perkotaan ya, karena juga lebih praktis dari segi pekerjaannya, lebih cepat juga kayak gitu, dan lebih untuk maintenance-nya itu lebih mudah dibanding menggunakan saluran pasangan batu kali atau bahkan saluran alam yang masih tanah, yaitu bakal sangat-sangat merepotkan dan lain-lain. Jadi biasanya itu yang misalkan misalkan yang ditanya itu perhitungan terhadap dari segi ekonomis itu, teman-teman itu bisa eh, menggunakan penyesuaian terhadap dimensinya kayak gitu. Nah, ini kan misalkan kayak tadi kan yang untuk saluran area 1 kan kita gunain 0,05 ini ya. Misalkan kita contoh lagi buat tapi dengan ukuran yang berbeda. Kita itu gunain itu X. Nah, ini kita gunainnya tapi nggak yang 0,5. Jadi ukurannya mungkin 40 kali 40. Ini 0,4 kali 0,4. Nah, ini bisa dilihat ya dari segi debitnya itu juga. Nah, bisa dilihat ya dari fee rencananya itu oke masuk, tapi dari segi debitnya itu false karena debit periode ulang 10 tahunnya itu 0,17, sedangkan yang debit yang bisa ditampung itu dalam meter kubik per detiknya itu 0,16. Jadi kan nggak sesuai ya, Mbak. Jadi debitnya itu bakal melimpah lah istilahnya kayak gitu. Airnya itu bakal keluar daripada salurannya dengan ukuran 0,4 kali 0,4 kali 0,4 ini kayak gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan teman-teman dalam mendesain. Nah, kalau misalkan ini juga misalkan kita buat lagi example 2-nya itu pakainya yang 0,6. 0,4 kali 0,6 kayak gitu. Ini ternyata hasilnya true kayak gitu. Cuman bisa dilihat hasilnya itu 0,26. Ini itu kayak istilahnya eh, apa namanya dari safety faktornya kan cuman sekitar berarti ini ya hanya sekitar. Nah, jadi kurang lebih itu nggak sampai 2 kali daripada safety faktornya gitu. Hanya ini, ya ini bisa-bisa aja dari segi perencanaan itu bisa-bisa aja. Cuman kadang-kadang curah hujan itu kita juga harus pertimbangkan terhadap potensi periode ulang yang lebih besar daripada 10 tahun. Walaupun sebenarnya dalam perencanaan untuk kota metropolitan itu yang sebelumnya udah pernah dijelasin ya, jadi berdasarkan catchment area masing-masing itu sebenarnya untuk periode ulangnya itu nggak perlu sampai 10 tahun gitu. Sebenarnya 10 tahun aja udah sebesar banget sebenarnya terhadap terhadap catchment area karena rencana catchment kita itu hanya sebesar 8 hektar ya. Nah, di sini tuh 8 hektar maksudnya kan di sini ya. Di sini 8 hektar itu kurang daripada 10 hektar ini.
Nah, untuk kota metropolitan itu bahkan cuma cukup direncanakan 2 tahun. Ya, kayak gitu. Tapi di sini saya gunakan untuk periode ulangnya itu 10 tahun. Nah, jadi teman-teman juga perlu engineering judgment lah ya sebutannya ya. Untuk dalam perencanaannya untuk agar misalkan karena jika jika misalkan salurannya terlalu kecil juga akan berpotensi salurannya itu nggak bisa nampung daripada limpasan permukaannya. Yang seharusnya limpasan permukaannya itu masuk ke dalam saluran-saluran drainase, tapi nggak dapat ditampung, maka itu akan potensi terjadinya banjir yang sering banget terjadi di kota-kota metropolitan. Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan hal-hal tersebut dari mulai sebenarnya tinggi jagaan ini juga perlu diperhatikan. Karena tinggi jagaan ini fungsinya juga agar apa namanya aliran ini nggak nggak se apa nggak terlalu pendek lah istilahnya itu. Kalau misalkan ini dihitung tinggi jaganya juga berarti kan W sama dengan akar daripada 0,5 kali H ya. 0,5 kita kalikan hanya itu nah ini pangkat 1/2. Nah, hasilnya itu kurang lebih juga ada 50 cm daripada si salurannya itu kayak gitu. Cuman kalau ini Yudits kan ukurannya itu kan nggak seperti saluran alam gitu ya yang bisa kita sesuaikan dengan ini karena kalau Yudits itu udah istilahnya udah precast dan ukurannya udah baku di para penjual-penjualnya kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih demikian untuk perhitungan saluran channel eh, saluran drainase terbuka open channel. Nah, mungkin setelahnya juga pengen saya apa namanya rancang bangun jabarin terkait misalkan penggunaannya gorong-gorong atau misalkan juga ada penggunaan trapesium dan lain-lain nanti insya Allah kalau ada waktu akan disampaikan. Kurang lebih demikian jika mohon maaf jika ada apa namanya tuh salah-salah dalam penyampaian dan lain-lain. Dan jika ada yang ingin didiskusikan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan juga jika ada apa namanya eh, request terhadap perhitungan dan lain-lain bisa juga disampaikan di kolom komentar. Baik, terima kasih. Sekian.